Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, biiznillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam daurah sorob dari kitab Syaddal Arab fi Fannis Sorbi. Yang mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi wasilah untuk Allah menetapkan pahala yang besar di sisinya, dan kita juga lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah, semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali daurah kita. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas terkait al-mizanus sorfi. Baik, kita awali dengan sama-sama membaca Ummul Quran. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi darin amin ya rabbal alamin. Ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mizanu sorfi, timbangan ilmu sorof. Wajanus sulasi, wajan sulasi. Lama kana aksaru kalimatil lugatil arabiyah sulasiyah. Ketika ada aksaru kalimatil lugatil arabiyati sulasiyah, mayoritas kalimat bahasa Arab sulasiyan adalah berupa 3 huruf. I'tabaro ulama usarfi anna usulal kalimati salasatu ahrufin. I'tabaro, maka menganggap, ulama usarfi, ulama ahli sorof, anna usulal kalimati, bahwa asal-asal kalimat itu salah satu ahrufin, 3 huruf. Wa qabaluha indal wazni bil fa'i wal aini wal lam. Wa qabaluha, dan mereka membandingkannya haknya kepada salah satu ahrufin, indal wazni, pada wazan, bil fa'i wal aini wal lam, dengan fa, wal aini dan ain, wal lam dan dengan lam, ya. Jadi dengan fa, dengan ain, dengan lam, berarti fa'ala, ya. Musawwaratun, yang digambarkan, bisuratil mauzuni, dengan gambaran mauzun, dengan gambaran mauzun yang ditimbang. Fayaqulu fi wazni qamar, masalan contohnya fa'al,
bitahriki dengan harokat, ya bitahriki dengan menggunakan harokat, wa fi himlin dan pada kata himlin fi'lin bi kasril fa wa sukunil ain dengan kasroh fa-nya wa sukunil ain dan sukun ainnya, wa fi karuma dan pada kata karuma faula ya bi fathil fa wa dhammil ain dengan difathahkan fa-nya wa dhammil ain dan dhammah ainnya, wa haluma jaro'a wa yusammuna al harfa al awal fa al kalimati wa thani ainal kalimati wa thalitha lamal kalimati. Wahaluma jaro'a ya. Dan seperti kata haluma jaro'a ya. Jarro'a aja halumma jarro'a ya. Halumma jarro'a wa yusammuna dan mereka menamainya al harfal awwala harfal yang pertama fa al kalimati fa kalimah, wa tsaniya dan yang kedua ainal kalimati ain kalimah, wa tsalisa dan yang ketiga lamal kalimati lam kalimah. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas terkait dengan wajan ya. Terkait dengan wazan. Wazan jadi wazan atau mizanus sorfi. Mizan itu alat untuk menimbang sorof. Kan sorof itu sebagaimana didefinisikan sebelumnya adalah ya perubahan kalimat. Intinya seperti itu. Sorof tasrif adalah ya perubahan kalimat. Nah, maka perubahan kalimat ini nanti di dalam ilmu sorof memiliki mizan, memiliki timbangan-timbangan. Nah, timbangan ini disebutnya nanti wazan. Ada wazan, ada mauzun. Wazan itu adalah timbangannya, mauzun itu adalah yang ditimbang, yang disamakan kepada wazan. Ya. Nah, di dalam kitab ini dikatakan bahwa ketika mayoritas kalimat bahasa Arab itu berupa 3 huruf, maka para ulama sorof menjadikan asal kalimat itu dari 3 huruf. Kemudian membandingkannya di dalam wazan dengan fa ain lam, fa'ala. Berarti wazan itu ya kalau wazan sulasi itu adalah fa'ala. Jadi wazan yang 3 huruf itu fa'ala. Nah, masuratan bisuratil maujun. Nanti ini menjadi gambaran pada maujun. Contoh misalnya ada kata komar, maka kata komar itu berarti wazannya apa? Wazannya berarti adalah fa'al. Komar fa'al, fa'ain lam ya. Gitu. Atau ada wazan himlun, berarti himlun itu wazannya apa? Fi'lun bikasril fa wa sukunil ain. Atau ada kata karuma, berarti karuma itu wazannya apa? Karuma itu adalah faula bifathil fa wa dhammil ain. Atau ada kata halumma, berarti halumma itu wazannya apa? Wazannya adalah faulla atau jarro'a. Jarro'a itu wazannya apa? Berarti fa'ala ya. Nah, nanti di dalam wazan itu huruf yang pertama disebutnya fa kalimah, yang kedua ain kalimah, yang ketiga lam kalimah. Berarti kata
karuma misalnya, karuma itu kapnya disebut fa kalimah, ro-nya disebut ain kalimah, ya, mimnya disebut lam kalimah, begitu. Kata himlun berarti himlunnya disebut apa? Haknya itu disebut fa kalimah, mimnya disebut ain kalimah, lamnya itu disebut lam kalimah. Atau kata halumma, halumma ini adalah isim fi'il amr, ya. Maknanya adalah ta'ala halumma, kemari ke sini halumma. Itu maknanya ta'al halumma. Halumma itu isim fi'il amr, maknanya adalah ta'al. Begitu juga jarro'a, ya. Jarro'a itu adalah fi'il amr, ya. Fi'il amr. Jarro'a fi'il amr, ya. Menurut lugat Tamim, menurut orang Tamim itu adalah fi'il amr. Intinya di sini kita berbicara tentang ya wazan, berarti haluma itu wazannya tadi adalah faul, ya Pak. Ya faul lah, betul. Haluma itu wazannya adalah faul, ya. Jarro'a berarti wazannya fa'ala, gitu. Fa'ala, ya. Fa'ala. Nah, nanti haknya itu disebut fa kalimah, lamnya disebut ain kalimah, mimnya itu disebut lam kalimah, ya, mimnya. Jimnya itu disebut fa kalimah, ro-nya itu disebut ain kalimah, hamzahnya itu disebut lam kalimah. Jadi itulah wajan sulasi. Jadi wajan sulasi itu apa? Fa ain lam, fa'ala. Nah, maka kalau ada kata-kata apa ini wajannya? Berarti wajannya tinggal kembali ke fa ain lam, ya. Fa ain lam. Jadi ya kata asal di dalam di dalam apa kalimah-kalimah bahasa Arab itu, kata asal itu adalah 3 huruf, ya. 3 huruf. Nanti kata asal itu mayoritasnya adalah 3 huruf. Sedikit sekali yang 4 huruf, ya. Jadi kata asal itu kan sebetulnya kalau kita lihat ke dalam ilmu sorof, ada yang 3 huruf, ada yang 4 huruf. Tapi mayoritasnya itu kebanyakan 3 huruf. Maka kalau asalnya itu 3 huruf, berarti ini harus diasalkan kepada yang 3 huruf. Maka kan kemarin dibahas yang jadi asal itu ada fi'il madi atau masdar yang mengatakan seperti itu. Berarti wajan sulasi itu apa? Wajan sulasi itu adalah fa, ain, lam, fa'ala. Gitu. Wajnu mazada ala salasati ahrufin. Wajan perkara zada yang lebih itu perkara ala salasati ahrufin dari 3 huruf. Wajan perkara yang lebih dari 3 huruf. Faidza zadat al kalimatu ala salasati ahrufin. Maka ketika bertambah al kalimatu kalimah ala salasati ahrufin pada 3 huruf, fa in kanat ziyadatuha nasyiatan minal asri kalimah, fa in kanat maka jika ada ziyadatuha tambahannya itu nasyiatan muncul min aslil kalimah dari asal kalimah ala arbaati ahrufin al khamsatin di atas 4 huruf atau 5 huruf, zidata fil mizani laman. Zidata maka Anda menambahkan fil lami pada fil mizani pada mizan, pada timbangan itu laman lam. Aulama ini atau 2 lam ala ahrufi pada huruf-huruf fa ain lam, ya. Fatakulu fi wajni dahroja masalan fa'lala wa fi wajni jahmarisu, ya.
Wa fi wazni jahmarisun fa'lalilun. Fa'lalilun. Fa'lalilun adalah wajannya fa'lalilun. Jadi bagaimana kalau wajan dari kalimat yang lebih dari 3 huruf? Nah, maka yang pertama, kalau tambahannya itu muncul dari asal kalimat, maka asal kalimat baik itu 4 huruf ataupun 5 huruf, maka pada mizannya itu tambah aja lam. Contoh misalnya kata dahroja. Dahroja ini kan asalnya apa? Asalnya apa kata dahroja itu? Dahroja itu asalnya adalah ya dahroja 4 hurufnya. Tapi 4 hurufnya ini tambahannya muncul dari asal kalimat. Kan asal kalimatnya itu berarti daharo ditambah ja. Nah, asal kalimat daharo ditambah ja. Ini muncul dari asal kalimat. Maka ketika itu pada wajan itu tinggal ditambah lamnya aja. Kalau tambahnya 1 berarti tambah lam 1. Kalau tambahnya lebih dari 1 ya tambah lam lagi. Kalau tambahnya 2 berarti lamnya itu 2 ya. Lamnya itu 2 ya. Kalau 3 lamnya 3 tapi jarang. Ya. Jadi di dalam kata-kata bahasa Arab itu paling tambahnya itu 2. 4, 3 ditambah 2, 5. Ya. 3 ditambah 2, 5. Atau maksimalnya 3 ditambah 3, 6. Jadi mayoritas itu ya 3 hurufnya, 4 hurufnya, 5 hurufnya. Jadi yang 6 dan 7 huruf itu jarang. 6, 7 huruf itu jarang. Contoh lagi misalnya wajan jahmarisun. Jahmarisun itu berarti tambahnya ada berapa? Asalnya jahamim ditambah ro sama sin. Berarti tinggal ditambah lamnya 2. Berarti wajannya adalah fa'lalilun. Fa'lalilun ya. Jadi wajan itu fa'lalilun. Gitu. Jahmarisun itu maknanya adalah orang yang sudah tua, yang sudah lemah ya, yang sudah orang tua yang sudah lemah. Jadi orang tua yang sudah lemah itu dikatakan jahmarisun. Jadi seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan langsung saja ya. Wa in kanat nasi'atan min takriri harfi min usulil kalimah. Wa in kanat, dan jika ada ziyadah itu nasi'atan muncul timbul min takriri harfi fi usulil kalimah dengan pengulangan huruf pada asal kalimah karrorta, maka Anda mengulangi mayuqabiluhu, apa-apa yang membandinginya fil mizani, dalam mizan. Fatakulu fi wazni qaddama masalan bitasdidil ain fa'ala wa fi wazni jalbaba fa'lala wa yuqalu lahu mudha'aful ain wal lam. Mudha'aful ain wal lam. Jadi kalau tambahannya itu muncul dari pengulangan huruf asal. Contoh pada kata qaddama. Qaddama ini kan diulang huruf asal. Huruf asal yang kedua yaitu ain kalimah. Ain kalimahnya diulang qaddama. Maka di dalam wajan juga begitu. Berarti ain kalimahnya diulang lagi. Maka wajan dari kata qaddama itu adalah fa'ala. Atau misalnya jalbaba. Jalbaba di sana ada pengulangan. Pengulangan apa? Pengulangan lam kalimah. Maka di dalam wajan juga berarti ulangi saja lamnya menjadi
Wajannya apa dari kata jalbaba itu menjadi fa'lala. Ya, fa'lala. Nah, kata-kata qaddama jalbaba yang wajannya fa'ala dan fa'lala ini disebutnya mudho'aful ain wal lam. Jadi kalau fa'ala ini disebutnya mudho'af ain, kalau jalbaba ini disebutnya mudho'af lam, ya. Gitu. Fa'ala atau fa'lala, nah ini adalah wajan mudho'af lam. Kalau fa'ala ini adalah wajan mudho'af ain, begitu. Wa in kanat az-ziyadatu nasi'atan min ziyadati harfin au aktsara min hurufin. Wa in kana dan jika ada az-ziyadatu tambahan nasi'atan timbul min ziyadati harfin dari bertambahnya satu huruf au aktsara min hurufin atau lebih banyak dari huruf-huruf sa'al tumuniha allati hiya huruf ziyadah, lebih banyak dari huruf-huruf yang ada pada kata sa'al tumuniha allati yang hiya huruf ziyadah, allati yang hiya huruf sa'al tumuniha itu huruf ziyadah, adalah huruf-huruf ziyadah. Qabalat al-usul bil usul. Qabalat, maka bandingkanlah asal dengan asal, ya. Wa abarta an Zaidi bilabtihi. Wa abarta, dan Anda mengungkapkan an Zaidi dari yang menjadi penambah bilabtihi dengan lafadznya. Fatakulu fi wazni qaimun masalan. Fatakulu, maka Anda mengatakan fi wazni qaimun, dalam wajan kata qaimun masalan, contohnya fa'ilun. Wa fi wazni taqaddama, dan dalam wajan taqaddama maka Anda mengatakan dalam wajannya tafa'ala. Wa fi wazni istakhraja, istaf'ala adalah wajannya istaf'ala. Wa fi wazni mujtahidun, dan pada wajan kata mujtahidun adalah mubtailun wa hakada, dan demikian seterusnya. Jadi kalau tambahannya itu, ini poin yang ketiga. Poin yang ketiga, kalau tambahannya itu merupakan satu huruf atau beberapa huruf dari huruf-huruf yang ada pada kata sa'al tumuniha, berarti huruf apa tuh? Sa'al tumuniha. Pertama ada huruf sa, sin. Yang kedua ada huruf hamzah. Yang ketiga ada huruf lam. Yang keempat ada huruf ta. Yang kelima ada huruf mim. Yang keenam ada huruf waw. Yang ketujuh ada huruf nun. Yang kedelapan ada huruf ya. Yang kesembilan ada huruf ha. Yang kesepuluh ada huruf alif. Jadi ada 10 huruf ziyadah yang terkumpul pada kata sa'al tumuniha. Nah, ini semua adalah huruf ziyadah. Jadi kalau tambahan itu dari huruf-huruf ziyadah yang ada pada kata sa'al tumuniha, maka nanti di dalam wajan tinggal huruf ziyadahnya itu disebutkan saja. Ya. Huruf ziyadah itu disebutkan saja. Contoh misalnya pada tadi wajan fa'ilun. Berarti pada wajan fa'ilun misalnya kata qaimun. Nah, qaimun ini tambahannya mana? Tambahannya adalah alif. Alif itu merupakan huruf yang ada pada sa'al tumuniha alias huruf ziyadah. Berarti di dalam wajan alifnya tetap aja disebutkan seperti itu. Maka wajannya dari kata qaimun itu adalah fa'ilun. Atau misalnya kata istakhroja. Nah, istakhroja di sana huruf tambahannya mana? Ada alif, ada sin, ada ta. Ya, karena huruf asalnya adalah khoroja. Nah, ini yang dimaksud qobal tal usul bil usul. Jadi kalau yang asal itu tetap aja jadi asal.
ya. Khoroja. Nah, berarti khoroja itu adalah asalnya. Ziyadahnya mana? Tambahannya adalah alif, sin, ta. Maka berarti wajan dari kata istahroja itu adalah istab'ala. Istab'ala, istahroja. Wajannya istab'ala. Mujtahidun. Berarti mujtahidun wajannya mana? Wajannya apa? Mujtahidun. Wajannya apa? Di sana ziyadahnya ada mim dan ta yang merupakan huruf sa'al tumuniha. Berarti wajan dari kata mujtahidun itu adalah mubtailun. Jadi demikian seterusnya. Ya. Wajan dari kata istighfarun. Berarti wajannya apa? Istighfarun. Wajannya apa berarti? Hamzah, sin dan Wajannya apa? Istighfarun. Wajannya? Istif'alun. Istif'alun. Alun. Alun. Wajan dari istif'ala. istif'alun. Wajan istighfarun adalah istif'alun. Istif'alun. Kalau wajan dari kata inhasaro, wajannya berarti apa? Inhasaro, wajannya berarti Infa'ala. infa'ala. Karena di sana tambahannya ada hamzah dengan nun. Hamzah dan nun itu merupakan huruf sa'al tumuni. Berarti infa. Jadi seperti itu. Akumullah. Itu yang ketiga. Wa fima idza kana az-zaidu mubdalan il ibtial. Wa fima, dan pada perkara idza kana ketika ada az-zaidu yang menjadi tambah itu mubdalan adalah yang menjadi pengganti il ibtiali dari ta yang ada pada wajan ibta'ala, yuntoku maka diucapkan biha, ya, biha dengannya nazron ilal asli, dengannya nazron yuntoku diucapkan biha. Biha itu bisa kembali kepada ziyadahnya nazron karena melihat ilal asli kepada asal. Fayuqalu masalan fi wajni iltoroba, maka dikatakan masalan contohnya fi wajni iltoroba dalam wajan kata iltoroba ibta'ala la ibta'ala wa qad ajajahu ar-rodiyu, dan telah membolehkannya ar-rodiyu, Imam ar-rodiyu. Yang selanjutnya yang keempat ya. Yang keempat, kalau huruf ziyadahnya itu adalah sebagai pengganti ta yang ada pada wajan ibta'ala, disebutnya ta'ul iftial. Contoh misalnya kata iltoroba. Iltoroba itu kan asalnya apa? Asalnya adalah iltaroba. Nah, iltaroba nanti di depan di dalam aturan sorob, kalau taknya wajan ibta'ala itu terdiri dari huruf isti'al atau huruf itbaq, maka taknya itu harus diganti kepada to. Jadi kalau fa wajan ibta'ala itu terdiri dari huruf itbaq itu apa? Do, to, ya. Di antaranya itu do, to, so, do. Nah, itu huruf isti'al. Jadi yang gendut-gendut itu do, to, ya, ada god, so, po, zo. Nah, yang gendut-gendut. Maka ya kembalikan lagi kepada asalnya. Maka wajan dari kata ibtoroba itu adalah ibta'ala.
karena to di sana asalnya adalah ta, maka ibta'ala, bukan ibta'ala. Tapi ada yang membolehkan wajannya itu adalah wajan ibta'ala. Idoroba apa wajannya? Ibta'ala, ya, ibta'ala. Tetapi yang masyhur wajan idoroba itu adalah ibta'ala. Walaupun ada yang berpendapat boleh wajannya ibta'ala, gitu. Itu yang keempat. Yang kelima, wa in hasala hadfu fil maujud khuzifa ma yuqabiluhu fil mizan. Wa in hasala, dan kalau terjadi hazfun, pembuangan, fil maujun, pada maujun, khuzifa maka dibuang, ma yuqabiluhu, apa-apa yang membandinginya, fil mizani, pada mizan. Fataqulu fi wazni kul masalan, maka Anda mengatakan pada wajan kata kul, masalan contohnya full. Wajannya kul apa? Full. Wapi wajni kodin, dan pada wajannya kata kodin fa'in. Wapi wajni iddatin, dan wajan pada kata iddatun illatun. Jadi kalau di dalam maujunnya itu ada kata yang dibuang, berarti dalam wajan juga dibuang, ya. Full berarti wajannya apa? Full, ya. Full itu wajannya full. B berarti B itu wajannya apa? Ba'a ya bi'u bi la tabi, berarti B itu wajannya apa? Wajannya adalah fil, ya. Karena yang dibuang adalah ain fiilnya, fil, ya. Bi la tabi, kalau la tabi berarti wajannya apa? Tabi, la tabi berarti wajannya apa? La tafil, la tafil, la tafil, begitu, ya. Contoh iddatun berarti wajannya apa? Iddatun itu wajannya adalah illatun, karena di sana yang dibuang adalah ainnya. Asalnya kan dari kata ada, yaidu, iddatun. Nah, dibuang ainnya, ain kalimahnya, maka wajannya dari iddatun itu adalah illatun. Jadi itu aturan atau ketentuan yang kelima. Jadi kalau di dalam maujun itu ada yang dibuang, maka di dalam wajan juga yang membandingnya itu dibuang. Kalau yang dibuangnya fa'il berarti fa'ilnya dibuang. Kalau yang dibuangnya ain fi'il berarti ain fi'ilnya dibuang. Kalau yang dibuangnya lam fi'il berarti lam fi'ilnya dibuang. Jadi seperti itu. Astagfirullahaladzim. Wa in hasala qalbun, dan kalau terjadi qalbun, ya. Qalbun ini apa? Pertukaran. Jadi wa in hasala qalbun, dan kalau terjadi pertukaran. Fil mauzuni, pada mauzun, ya. Hasala aidon fil mizan, maka terjadi qalbun itu juga fil mizan, di dalam wajan. Jadi kalau terjadi pertukaran pada maujun, maka di dalam wajan juga terjadi. Fayuqalu masalan, maka dikatakan masalan, contohnya fi wajni jahil, ya. Jahil fi wajni jahil atau fi wajni jaha, wajannya apa? Hafala bitakdimil ain alal fa. Jadi pada wajan jaha adalah hafala. Kenapa di sana ada pertukaran? Pertukaran ain terhadap fa. Ya, jadi ainnya didahulukan terhadap fa. Maka wajan jaha berarti adalah hafala, ya. Wajan jaha itu berarti hafala. Karena
kata jaha itu ya diambil dari kata al-wajhu kama anal jaha mustaqun min walai fal aslu. Jaha asalnya apa? Asalnya wajah ala wajni fa'ala. Ya asalnya wajah. Kemudian jim ain kalimahnya ya didahulukan kepada waw yang merupakan fa kalimah, maka jadilah jawaha. Setelah jawaha karena ada waw yang berharokat sebelumnya itu fathah, maka kulibat alifan ditukarkan kepada alif jadi jaha. Jadi jaha itu asalnya jawaha. Ya asalnya jawaha. Jaha itu asalnya wajaha. Setelah wajaha jadi jawaha. Jadi berarti ditukarkan jim yang merupakan ain kalimah kepada fa kalimah yaitu waw. Nah, maka di dalam wajan juga berarti harus ada pertukaran. Maka wajan dari kata jaha itu ya afala. Jadi bukan fa'ala tapi afala, ya afala. Nah, ini memang harus mengetahui tentang kolab. Nah, nanti kolab itu pertukaran huruf di dalam asal-asal sebuah kalimat di dalam ilmu shorof nanti akan dibahas di depan. Ini sebagai pengantar aja. Jadi seperti itu terkait dengan wajan sulasi, ya wajan kalimah yang 3 hurufnya dan lebih dari 3 hurufnya, bisa 4 huruf, 5 huruf dan seterusnya sampai maksimal 7 huruf. Seperti itu para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu dipersilakan, tafadhol. Ustaz, Ya, monggo. jaha tadi Ustaz itu diganti jadi alif Ustaz. Apa? Iya, diganti jadi alif. Ustaz. Itu aja Ustaz. Oh iya. Asalnya dari wajaha kemudian jadi jawaha ya. Nah, alif di sini itu alifnya bukan alif yang ada pada apa tuh? Pada kata alif ziyadah sa'altumuniha. Alif di sini adalah alifnya alif haraf asal, pengganti dari waw gitu. Jadi kalau alifnya itu merupakan termasuk kepada kata sa'altumuniha, berarti wajahnya itu bukan afala, tetapi apa wajahnya itu? Ala, tapi ini bukan, ya, bukan. Karena kalau alif sa'altumuniha itu kan tambahan yang lebih dari 3 hurufnya. Kalau ini 3 hurufnya. Nah, di dalam ketentuan yang terakhir ini, memang kalau ada kolab berarti di dalam wajannya juga harus terjadi kolab, harus jadi pertukaran. Ya, fa ditukarkan kepada ain atau lam ditukarkan kepada ain dan sebagainya. Kalau terjadi pertukaran kolab, maka ya terjadi juga pertukaran. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada lagi yang ingin disampaikan? Berarti Ustaz kalau ada pertukaran maka wajib kita tukarkan Ustaz ya. Ya. Kalau di dalam maujun ada pertukaran, di dalam wajan juga maka ada pertukaran. Gitu. Kayak tadi dikatakan wa in hasola qalbu fil maujun hasola aidun fil mizan. Wa in hasola al qalbun fil maujun hasola fil mizan. Hasola aidun fil mizan. Baik. Ada yang ingin disampaikan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan kembali. Ya, betul. Yang dijelaskan dulu yang dibuang itu terjadi pembuangan itu dalam mazan kurang jelas tadi. Oh iya. Nah, kalau terjadi pembuangan pada mauzun, maka di dalam wajan juga
harus dibuang. Dibuangnya yang mana? Yang sebandingnya. Kalau di dalam maujun itu dibuang ain fiil, berarti di dalam wajan juga ain fiilnya harus dibuang. Begitu. Kalau di dalam maujun itu dibuang lam fiil, maka di dalam wajan juga harus dibuang lam fiil. Contoh tadi kata kul. Kul ini kan maujun. Kul itu wajannya apa? Ternyata pada kata kul itu ada yang dibuang. Dibuangnya apa? Dibuangnya ain fiil. Karena kata kul itu asalnya dari kata kola. Asalnya sekali dari kata kowala. Ya kowala. Berarti di sana nggak ada tuh ain fiilnya. Harusnya bukan kul. Ya. Harusnya kalau mau ada ain fiil juga ya ukuwul, tetapi itu melanggar kaidah ilmu sorof, nanti depan akan dibahas. Maka wajan dari kata kul itu berarti full, karena ain fiilnya dibuang pada kata kul, maka pada wajan ain fiilnya juga dibuang menjadi full. Ya, fa'in kodin, wajan dari kata kodin itu fa'in kodin. Kodin ini dibuang apa tuh? Dibuang lam fiilnya. Karena asalnya kodiyun. Nah, lam fiilnya gak ada. Berarti pada wajan juga menjadi lam fiilnya dibuang. Menjadi fa'in. Gitu. Wajan dari kata iddatun illatun. Ya, iddatun. Wajan dari kata iddatun itu adalah illatun. Kenapa? Karena kata iddatun itu fa fiilnya dibuang. Ya. Asalnya iddatun itu asalnya apa? Bukan dari ada ya. Asalnya apa? Wa'ada. Wa'ada yaitu iddatan. Nah, wawunya itu dibuang. Fa'ilnya itu dibuang. Maka menjadi illat. Memang terkait dengan yang dibuang ini kita harus mengerti asalnya seperti apa. Nah, ilmu mengasalkan. Nanti sebenarnya di depan dibahas bagaimana ilmu mengasalkan itu. Ya. Cuma kita ya harus tahu ketentuan-ketentuan terkait tambahan dari 4 huruf ini yang ada berapa poin tuh? Ada sampai wa. Ya. Abajada hawa. Berarti abajada hawa. Ada berapa? Ada 6 ya. Ada 5, ada 6. Hawa wa itu 6. Abajada hawayun dan 6. Yaitu 7. Ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Kalau tidak ada kita lanjutkan sedikit lagi. Ma yu'rafu bihi al-qalabu al-makan. Ma perkara yu'rafu yang diketahui bihi dengan perkara itu al-qalabu al-makani. Qalab makani. Qalab makani itu pertukaran tempat. Nah, kita akan mengetahui dengan apa? Kita mengetahuinya pertukaran tempat itu. Wa yu'rafu bi umuri khamsatin atau bi umuri khamsatin. Wa yu'rafu dan diketahui qalab makani itu bi umuri khamsatin dengan 5 perkara. Al awalu yang pertama al istiqaqu, adanya istiqaq. Maka kita bisa mengetahui di sana terjadi pertukaran tempat. Pertukaran tempat apa? Huruf ya. Berarti hurufnya berpindah tempat, bertukar tempat. Begitu. Ka na'a bil madi fa innal masdara wa na'yun. Seperti kata na'a bil madi dengan mad, yaitu dibaca na'a ya. Fa innal masdara, maka sesungguhnya masdar huwa adalah masdar dari kata na'a itu adalah an-na'yu. Na'yu. Dalilun ala anna na'a al mamdudu maklubun na'a.
ya, bahwa na'a yang mamdud yang dipanjangkan itu maklubun, itu adalah pertukaran dari kata na'a. Jadi asalnya na'a fayuqalu na'a ala wajni fala'a. Jadi asalnya na'a, ya, na'a berarti, nah itu ada penukaran, ada penukaran apa yang ditukarkan di sana, lamnya dengan ain fi'il. Jadi pertama, untuk mengetahui terjadinya perpindahan tempat huruf itu, kita harus mengetahui istiqoq, ya. Istiqoq itu apa? Istiqoq itu pengasalan. Jadi ada mustaq, ada mustaq minhu, ya. Ada mustaq minhu. Seperti yang tadi jah itu, kan jah itu mustaq dari apa? Dari kata al-wajhu, gitu. Al-wajhu. Maka jaha itu berarti mustaq minhu-nya dari kata al-wajhu. Jadi begini, untuk mengetahui perpindahan itu pertama ketahui asalnya. Untuk mengetahui asal itu yang kuat adalah kita lihat masdarnya. Karena pada masdar itu secara umum, secara mayoritas huruf asalnya itu suka disebutkan, ya, suka disebutkan. Contoh misalnya kata qala yaqulu, masdarnya qaulan. Berarti asalnya kata qala itu, lihat masdarnya itu qaulan, berarti qawala. Nah, qaulan, qawala, gitu. Jadi yang pertama, berarti untuk mengetahui terjadinya qalab makani itu lihat istiqoqnya, lihat asalnya, atau secara tidak langsung lihat masdarnya. Masdar dari kata itu apa? Nah, untuk mengetahui masdar, saya tidak tahu Ustaz, ini masdarnya apa? Maka untuk awal-awal kita bisa lihat kamus. Nah, di dalam kamus itu masdarnya suka disebutkan, ya. Tapi kamusnya kamus Munawir, jadi jangan kamus kontemporer, kamus Munawir, kamus Munjid, nah itu suka disebutkan. Nanti misalnya kola itu kola, nanti ada strip doma, berarti kola yakulu qaulan. Suka disebutkan 3, fi'il madi, fi'il mudhari, dan masdarnya. Di dalam kamus suka disebutkan seperti itu, ya. Jadi itu yang pertama. Maka ketika kita mengetahui istiqoqnya, kita akan mengetahui nanti wajannya. Berarti kalau asalnya misalnya tadi kata na'a itu adalah na'yun, ya, na'yun, maka ini menunjukkan bahwa na'a itu, ya, na'a itu maklub pertukaran dari kata na'a. Maka wajan dari kata na'a berarti adalah fala'a, bukan fa'ala, fala'a. Karena di sana ada pertukaran, ya-nya ditukar dengan hamzah, ya, ya-nya ditukar dengan hamzah, gitu. Wa kama fi jaha baina wuruda wajhin wa wujhatin, maka sesungguhnya terdapatnya kata wajhun wa wujhatun, ya, dalilun ala anajaha, ini adalah penunjuk bahwa sesungguhnya kata jaha maklubu wajhin, ini adalah pertukaran dari kata wajhun. Fayuqalu jahun ala wajni afala, ya, jaha, ya, bukan jaha ala wajni afala. Maka jaha itu wajannya adalah afala, karena kata jaha itu asalnya dari kata wajhun, ya, wajhun. Jaha ya jahu wajhan wa wujhatan. Berarti lihat masdarnya. Wajhun itu wa wujhatun itu adalah masdar. Lihat masdar, maka wajan itu kita simpulkan adalah wajannya
afala. Karena di sana ada pertukaran ain fiil dengan fa fiil. Ya. Di wajahnya bukan fa'ala tapi afala. Wa kama bi kisiyun fa inna wuruda mufradahu wa huwa qausun dalilun ala anahu maqlubu kuwusun ya, kuwusun. Fakudimat alam maudi al aini, maka didahulukan lam maudi al aini pada tempatnya ain. Fasoro kuwusun ala wajni uluun. Ya. Fakulibat al waw asaniyah ya'an liwukuiha toroban wal waw al ula lijtima'ha mahalya wa sabku ihdahuma bisukun wa kusirat asin limunasibatil ya wal qaf lil usril intiqal minad domi ilal kasri. Atau contoh lagi pada kata kisiyun. Nah, kisiyun ini adalah jamak dari kata qausun. Kisiyun jamak dari kata qausun. Maka ketika kita melihat mufradnya itu adalah qausun, berarti kata qausun ini menjadi petunjuk bahwa kata kisiyun itu adalah pertukaran dari kata kuwusun. Jadi kisiyun itu asalnya apa? Kuwusun. Ya. Setelah kuwusun, fakudimat Allah maudi al ain. Kemudian didahulukan lam pada tempat ain. Kuwusun. Kuwusun berarti lam pada tempat ain. Mana ainnya? Ainnya adalah waw. Ya. Maka pasoro kusuwun. Jadi kusuwun. Setelah didahulukan lam pada tempat ain kusuwun, maka wajannya itu adalah puluun. Ya. Wajannya puluun. Fakulibat al waw asalnya, kemudian ditukarkan waw yang kedua. Ya'an terhadap ya liwuku'iha torfan. Karena terdapat pada akhir kalimat, pada ujung. Wal waw al ula, dan waw yang pertama berarti waw yang kedua ditukarkan kepada jadi kusuyun. Setelah kusuyun, waw yang pertama ijtima'ha ma'al ya, karena berkumpulnya bersama ya, wa sabuku ihdahima bisukun, dan didahulunya salah satu dari keduanya bisukun, maka tukarkan kepada ya juga jadi kusuyun. Nah, jadi kusuyun. Setelah kusuyun wa kusirat sin limunasabatil ya, maka sukun kasrohkan sin karena sesuai dengan ya. Karena ya itu seharusnya temannya adalah kasroh. Munasabahnya itu dengan kasroh, bukan dengan dhammah. Maka ketika kusuyun berarti menjadi kisiyun. Setelah kisiyun ya, wal qab li usril intiqal minad dhammi ila kasri. Dan qab dikasrohkan juga qobnya. Kenapa? Karena sulit pindahnya dari dhammah ke kasroh. Kusiyun. Nah, menurut kita mah gak sulit ya. Kusiyun. Menurut orang Arab sulit. Maka agar mudah, agar ringan menjadi kisiyun. Kusiyun. Agak sulit ya kita. Kusiyun. Ya, kisiyun. Begitu. Jadi seperti itu. Contoh kata kisiyun. Begitu. Maka dilihat istiqoknya dari apa. Wa kama fi hadi aidon fa inna wuruda wahdah dalilun ala annahu maqlubun wahidun. Ya. Jadi kata fi hadi fa inna wuruda wahdah, maka terdapatnya kata wahdah dalilun ala annahu maqlubun wahidun. Maka kata hadi itu sebetulnya hasil pertukaran dari kata wahidun. Fawajnu hadi adalah alifun. Hadi alifun, kan asalnya wahidun.
wahidun. Berarti yang ditukarkan mana tuh? Ya. Hadi. Yang ditukarkan mana? Yang ditukarkan adalah ditukarkan ainnya menjadi di awal yaitu ha, ya. Ainnya menjadi di awal yaitu ha, ya. Kemudian lamnya menjadi pada tempat ain fi'il, jadi ainnya menjadi pada fa fi'il, ya. Lamnya menjadi pada ain fi'il, fa-nya menjadi pada fa lam fi'il gitu, menjadi pada lam fi'il. Jadi asalnya kalau di dalam kitabnya ada catatannya aslu hadi wahidun ala wajni fa'ilun. Jadi asal hadi itu adalah wahidun, wajannya fa'ilun wahidun. Ta'akhkharat al-waw fa'al kalimah. Atau ta'akhkhar maka Anda mengakhirkan al-waw fa'al kalimah. Fa'al kalimah yang merupakan fa kalimah. Wa taqaddamat alha ainal kalimah. Jadi wawunya itu diakhirkan, ya, fa kalimah. Jadi berarti bagaimana? Wahidun, wawunya diakhirkan, jadi wawu berada di akhir, ya. Wa taqaddamat alha ainal kalimah. Kemudian didahulukan ha yang merupakan ail kalimah, berarti menjadi ain wa taqaddamat alha ainal kalimah. Kemudian haknya itu didahulukan yang merupakan ail kalimah, maka menjadi apa? Hadiwun. Hadiwun, ya. Tatarrafat alwaw wan kasara maqblaha fa qalabta ya'a fasrohadi, ya. Kemudian wawunya itu karena ada di akhir, maka kalau waw ada di akhir tukarkan kepada ya menjadi hadi, gitu, ya. Itu prosesnya. Ini agak lumayan memang. Itu yang pertama, ya. Ada yang disampaikan dulu terkait cara mengetahui qalab makani. Yang pertama yaitu diketahui dari istiqoq. Istiqoq itu melihat asalnya, ya, melihat asalnya. Yang disampaikan, kita lanjut dulu, ya. Asani yang kedua, at-tashih ma'awujudi mujibil i'lal, ya. Kama fi Aisa fa inna tasyahu ma'awujudi al-mujibi wa huwa tahrikul ya wan fitahu maqoblaha dalilun ala annahu maqbulun ya Isa. Yang kedua tasqih. Jadi pensohihan disertai wujudi mujibil iqlal, adanya yang mewajibkan iqlal. Dilihat sohihnya seperti apa, kemudian terjadi iqlal atau tidak, baru kita akan mengetahui terjadi qalab makan, ya. Seperti kama fi Aisa, seperti kata Aisa, fa inna tashihahu, maka sesungguhnya kesohihan kata Aisa itu ma'awujudil mujibi, disertai dengan yang mewajibkan kepada iqlal, wahwa tahrikul ya, adalah diharokatinya ya, wan fitahu maqoblaha, dan dipatahkan atau dan patahnya maqoblaha apa yang sebelumnya, sebelum ya, dalilun ala anahu maqlubun ya Isa. Maka dalil dalil bahwa sesungguhnya kata Aisa itu maklubun, ya, maklubun pertukaran dari kata ya Isa. Wa yuqalu Aisa ala wajni afila fayurafu al-qalabuna aidan bi aslihi wa huwa al-ya'su. Jadi bisa pertama dilihat bagaimana bentuk sahihnya,
Serta dilihat juga ada yang mewajibkan iklal tidak. Nah pada kata Aisyah ini ada yang mewajibkan iklal. Mana yang mewajibkan iklal? Di harokatinya ya dan patah sebelumnya. Kan Aisyah. Berarti ini harus ada iklal. Yaitu ya-nya itu harus kalau ya berharokat kemudian sebelumnya apa? Sebelumnya patah berarti ya-nya harus digantikan kepada alif. Nah ini ada yang mewajibkan iklal. Maka ketika itu ini sebetulnya adalah dalil penunjuk bahwa kata Aisyah itu pertukaran dari kata ya Isa. Ya Isa. Maka berarti wajan Aisyah itu adalah afila. Kan asalnya fa'ila, kemudian ditukarkan ya, ditukarkan ain fiilnya kepada fa'il yaitu hamzah menjadi Aisyah yang mana fa'ilnya asalnya ya gitu. Tapi kata ya Isa juga kata Aisyah juga ini bisa diketahui di sana terjadi kolab makan itu dengan asalnya ya, karena asal kata Aisyah itu adalah ya'sun, berarti dilihat dari kata ya'sun begitu ya. Jadi ini kudimat al-hamzah ainal kalimah alal ya fa kalimah fasarat Aisyah ala wajni apila walama baqiat al ya duna qalab ya ulima anna biya qalban makaniyan wa hadzal mana qalu at-tasqih mawujudi mujibil iklal. Jadi lihat ada tasqihnya bagaimana, ini kan sahih ya, tasqih ini Aisyah ya, Aisyah begitu. Maka lihat ada yang mewajibkan iklal tidak. Setelah dilihat tasqihnya, dilihat kesohihannya, kemudian lihat ada yang mewajibkan iklal tidak. Itu cara yang kedua untuk mengetahui terjadinya kolab makan. Asalisu yang ketiga nudratul istimali ya, jarang pemakaiannya. Ka aroma itu ka aromin, seperti kata aromin, jam'u ro'min, jama dari kata ro'mun, wahwa az-zibyu fa inna nudratahu wa kasrata ar'amin dalilun ala anahu maqlubun ar'amin wa waznu ar'amin adalah af'alun faqudimat al-ainu, maka didahulukan ain allati hiya al-hamzatu asaniyah, yang merupakan hamzah yang kedua, fi maudhi'il fa, pada tempatnya fa, wa sukhilat, dan ditaskil fasarat aromun fawajnu a'falun, maka wajahnya adalah a'fal. Wa kadza aroun fa inna wajnahu a'falun bidalil mufraduhu ar-ra'yu, karena dalil penunjuk mufradnya yaitu ar-ra'yu. Jadi yang ketiga dilihat dari jarang pemakaiannya. Oh ini kok jarang dipakai. Jama dari kata ro'mun ya. Dari kata ro'mun itu jamanya aromun. Jamanya adalah arom. Begitu. Nah maka ketika dilihat ternyata jarang tuh jama dari kata ro'mun itu kepada kata aromun. Karena kebanyakannya wa kasratu ar'amun. Kebanyakannya jamanya apa? Ar'amun. Ar'amun ini wajarnya apa tuh? Wajarnya af'alun. Jadi ro'mun. Ro'mun itu kan wajarnya apa? Wajarnya fa'lun. Fa'lun af'alun. Nah mayoritasnya kata fa'lun itu jamaknya kepada af'alun. Nah ini menunjukkan bahwa
menunjukkan bahwa kata maklubu aramun, bahwa kata aromun itu adalah pertukaran dari kata aramun, ya. Maka apa pertukarannya? Fakudimat al-ain, maka didahulukan ain alati ya hamzah asaniyah. Ain itu adalah hamzah yang kedua, aramun. Ainnya ditukarkan pada tempat fa. Menjadi apa tuh? Menjadi ar'am, kan asalnya ar'amun, menjadi ain ini berupa ya hamzah, menjadi a, berarti menjadi apa? A ar ar a, apa tuh? Menjadi apa tuh? Ainnya itu yang hamzah yang kedua didahulukan pada tempat fa. Berarti hamzahnya ada dua. Ar Aaromun. Jadi begitu. Aaromun. Setelah aaromun kemudian ditaskil pasolo aromun. Pawajnuhu, maka wajahnya berarti a'falu. Ditaskil itu apa? Dimudahkan. Jadi kalau ada dua hamzah di dalam ilmu tajwid itu ada taskil. Taskil itu dibacanya tidak cenderung kepada ain, tidak cenderung kepada hamzah. Di ayun. Aromun, 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 aromun. Lebih jelasnya nanti dilihat aja dalam ilmu tajwid ya, atau putar video tentang taskil. Kan kalau di dalam Al-Qur'an ada jamiyun. Jamiyun. Maka itu ditas jadi jamiyun. Jamiyun atau diseret. Jamiyun. Jamiyun. Itu namanya taskil ya. Ditaskil. Begitu. Begitu juga kata aro. Kata arou maka wajannya a'falu. Kenapa? Karena mufradnya adalah ra'yun. Mufradnya adalah ra'yun. Sedikit lagi. Ar-rabi'u, yang keempat. Ayyatarattaba ala adamil qalab wujudu hamzataini fitorbi. Wa dzalika fi kulismin fa'ilin minal fi'lil ajwabi al-mahmujilam kaja'a wa sya'a fa innas mal fa'ili minhu ala wajni fa'ilun. Ya. Yang keempat, kita bisa mengetahui terjadinya qalab itu ayatarattaba ala adamil qalab, ayatarattaba adanya akibat terhadap tidak adanya qalab itu wujudi hamzatain. Adanya ayatarattaba atau tersusun ala adami qalab itu wujudu hamzatain fitorfi. Tersusun adanya dua hamzah fitorfi pada ujung. Wadzalika fi kulismin fa'ilin, dan itu terjadi pada setiap isim fa'il min fi'lil ajwabi, dari fi'il ajwab al mahmujilam, yang mahmujlam ya. Kaja'a wa sya'a, seperti kata ja'a dan sya'a. Fa'inas mal fa'il minhu, maka isim fa'il minhu dari kata ja'a dan sya'a itu ala wajni fa'ilun ya. Ja'a sya'a. Ja'a isim fa'ilnya apa? Ja'a yaji'u, isim fa'ilnya adalah ja fa'ilun. Berarti apa isim fa'ilnya? Sya'a yasha'u, berarti isim fa'ilnya apa? Sya'un, ya ja'un. Begitu. Sya'un wajan fa'ilun. Sya'un ja'un. Wal qaidah anau mata u'illa al-fi'lu biqalabi ainihi alifan u'illa ismul fa'il minhu biqalabi ainihi hamzatan. Ya. Jadi yang menjadi kaidah anau sesungguhnya mata u'illa, kapan saja di'iklal al-fi'lu fi'il biqalabi ainihi alifan, dengan menukarkan ainnya itu kepada alif,
seperti kata jaa dan sya'a, u'ila maka di'i'lal ismul fa'il minhu, isim fa'il dari kata itu, biqola bi aini hamjatan. Biqola bi ainihi, dengan menukarkan ainnya itu kepada hamzah. Ya, kepada hamzah. Berarti jaa isim fa'il apa? Jai'un, begitu. Sya'a berarti syai'un. Itu ya. Wajannya fa'ilun. Palaulam nakul bitakdimi lam fi maudi'ain, maka kalau kita tidak menukarkan, ya, menukarkan bitakdimi lam fi maudi'ain, dengan mendahulukan lam pada tempat ain, lazima an nantiko, maka kita harus mengucapkan bismil fa'il min ja'a, dari kata ja itu ja'i, jaiun, jaiun, jaiun bihamjatain. Walidha lazima al-qaul, oleh karena ini lazima maka harus al-qaulu perkataan bitakdimi lam alal ain, dengan mendahulukan lam alal ain pada ain, biduni an tuklabu hamjatan, dengan tidak ditukarkannya ain itu hamjatan kepada hamzah. Fatakulu jaiyun biwajni faliun, summa yu'allu i'lalu qadin, kemudian di i'lal seperti i'lalnya kata qadin, fayuqalu jain biwajni qadin. Jaiun menjadi jain biwajni qadin. Seperti itu para jamaah rahimakumullah. Jadi kata jaa itu isim fa'ilnya adalah jaiun. Asalnya jaiun. Maka menjadi jain dengan wajan falin. Jain wajannya apa? Falin. Asalnya kan jaiun. Ya, jaiun. Gitu. Jadi ini memang harus berbicara tentang ilmu qalab. Sebetulnya ini pembahasan nanti di depan. Cuma ini pengantarnya memang terlalu dalam. Ya. Satu lagi, nanti setelah ini kalau ada yang disampaikan silakan. Al-khamisu ayyatarotaba ala adamil qalab man usorbi biduni muqtadin. Ayyatarotaba ala adamil qalab, bisa ayyatarotaba tersusun atau berakibat, ya, maknanya bisa tersusun atau berakibat ala adamil qalab, terhadap tidak adanya qalab itu, penukaran, man usorbi biduni muqtadin, mencegah terjadinya sorof biduni muqtadin, tanpa adanya sesuatu yang mengharuskan. Jadi manusorbi itu apa? Larangan untuk terjadinya perubahan tanpa ada yang mengharuskan terjadinya perubahan itu. Ka'asya'a fa innana, maka sesungguhnya, ka'asya'a seperti kata asya'a, fa innana maka sesungguhnya kami, laulam nakul, andaikan kami tidak mengatakan biqolabiha, dengan kolabnya kata asya itu, lazima man'ul af'al minas sorfi biduni muqtadin, maka harus mencegah kata af'al minas sorfi dari sorof biduni muqtadin, tanpa ada yang mengharuskan. Wa qad waroda masrufan, dan telah terdapat masrufan secara tasrif, secara perubahan. Qala ta'ala in hiya illa asma'un sammaitumuha fatakulu aslu asya'a adalah syai'aun ala wajni fa'laun. Ya, kudimat al-hamzah, didahulukan hamzah, alatihi alam fi model fa, yang mana hamzah itu adalah lam kalimah, fi model fa, pada tempat fa kalimah, fasoro asya'u ala wajni laf'a'u,
Ya, paman uha minas syarfi nadrun ilal asli. Maka paman uha maka larangannya minas syarfi dari sorof nadrun ilal asli. Karena melihat kepada asalnya. Allazi wa fa'la'u. Yang mana asalnya itu berwajan fa'la'u. Walasaka anna fa'la'a min mawazini alif ta'nis al-mamdudah. Maka tidak diragukan lagi bahwa wajan fa'la'a itu min mawazini alifi ta'nis al-mamdudah dari sebagian wajan-wajan alif ta'nis mamdudah. Bahwa mamnu'un minas sarfi lidzalika wa huwa al-mukhtar. Maka itu mamnu'un minas sarfi lidzalika wa al-mukhtar. Lidzalika oleh karena itu wahwa dan itu al-mukhtar yang dipilih. Jadi minas sarfi di sini tanwin ya. Mohon maaf. Jadi ayat tarotaba ada milkolab berakibat terhadap tidak adanya kolab itu man usfarfi biduni muqtadin. Tercegahnya dari tanwin biduni muqtadin tanpa ada yang mengharuskan, begitu. Jadi kalau kata-katanya itu merupakan kata-kata ya isim ghair munsharif, ya isim ghair munsharif, berarti tetap saja nanti harus dilihat kepada ya asalnya. Setelah dilihat kepada asalnya, nanti terjadi kolab atau tidak, gitu. Terjadi kolab atau tidak. Seperti kata asya itu asalnya dari syai'aun, asya'u syai'aun, berarti wajannya fa'la'u. Setelah itu hamzahnya yang merupakan lam fi'il ditempatkan pada tempat fa fi'il. Hamzah itu asalnya mantu syai'a'u ditempatkan kepada fa fi'il. Jadi asya'u ya, syai'a'u asya'u, jadi asya'u, maka wajannya berarti laf'a'u ya, laf'a'u, begitu. Maka di sana terjadi kolab. Maka kenapa itu dikatakan dari sesuatu yang tercegah dari tanwin, karena tadi melihat kepada asalnya, kemudian ternyata wajannya adalah sewajan dengan wajan-wajan alif ta'nis mamdudah, ya, alif ta'nis mamdudah. Kan kata fa'la'u itu, nah itu adalah sewajan dengan alif ta'nis mamdudah. Maka karena melihat kepada asalnya itu wajan fa'la'u, maka ya kata asya itu termasuk kepada apa? Kepada yang tercegah dari tanwin, atau termasuk kepada dalam ilmu nahwu disebut isim ghair munsharif, begitu. Itu para peserta, mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Masih ada waktu sekitar 5 menit. Ini agak lumayan, memang berbicara tentang kolab itu ya lumayan mendalam ya. Jadi bagi yang baru pertama mengkaji sorof ya diterima aja dulu. Nanti insya Allah ya nanti juga akan mengerti, nanti juga akan paham. Begitu. Iya, Ustaz. Ya. Iya, monggo kalau ada pertanyaan. Kecepatan tidak ini? Ada yang ingin disampaikan? Kalau tidak ada. Mungkin Ustaz, Awan. Ya, monggo. Mungkin kalau dijelaskan pakai tulisan apa bisa, Ustaz? Soal mungkin masih sulit memahaminya, Ustaz. Oh, iya. Terima kasih. Ya, betul. Berarti harus ada papan tulis ya. Ya. Ya nanti insya Allah sebetulnya pembahasan tentang kolab itu nanti ada di depan
al-i'lal bil hadfi al-hadfu al-qiyas ada al-fugur qiyas, nanti ada pembahasan i'lal, ada pembahasan kolam ya. Jadi ini memang pembahasan di awal. Nah ini tadi saya sampaikan terlalu mendalam bagi kita yang baru ya, nanti insya Allah kita coret-coret pakai papan tulis. Sulit membayangkannya ya Pak Ustaz. Ya, ya. Nanti di mutolaah kembali kan di sana ada contoh-contohnya ya. Apalagi kalau yang punya kitabnya sama dengan kitab saya nih. Yang ini nih. Kalau kitab yang ini lebih mudah. Ada penjelasan terkait dengan contohnya pada catatan kakinya itu. Ya. Lebih mudah lagi. Ya. Baik, ya insya Allah nanti kedepannya kita akan coret-coret, ya, coret-coret. Ini karena di sini saya sendirian, ini tim yang nyutingnya itu lagi tidak ada, jadi nggak bisa menyiapkan papan tulis. Nah kalau papan tulis nanti kabarnya ke sana ke sini, ini cuma pakai kamera HP saja. Insya Allah nanti kedepannya kita mulai dari bab awal ya. Sebetulnya di mukadimah ini yang penting itu adalah terkait dengan ta'rif tadi ya, ta'rif ilmu sorof. Adapun al-mizanu as-sorfi, nah itu juga yang kedua yang sebetulnya penting itu ada wajan sulasi, ada wajan majada ala salah satu ahrufin. Nah adapun mayu'rabu bi al-qalam al-makani, nah ini adalah tambahan kan tadi di dalam wajan itu ada terkait dengan kolam pertukaran ya. Ini adalah tambahan yang insya Allah di depan juga nanti akan kita bahas kembali. Itu mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Nanti pertemuan besok hari apa? Hari Rabu kita libur dulu karena saya ada jadwal yang lain. Nanti kita mulai lagi hari Kamis ya. Kamis sama Sabtu. Kita bertemu Kamis sama Sabtu. Nanti kita akan mulai bahas dari bab awal yang ada pada kitab ini. Mudah-mudahan bisa diselesaikan selama Ramadan ini. Kalau tidak selesai ya nanti kita diskusikan kembali. Itu mungkin yang bisa disampaikan oleh Al-Fakir. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kekurangan itu semata-mata kebodohan Al-Fakir. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri majelis kita ini dengan sama-sama membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. wal as innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.